إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Amma ba'du. Kajian kita kali ini dengan topik takwa, barometer kemuliaan bukan nasab. Hal ini belakangan sangat ramai diperbincangkan, sehingga karenanya topik ini merupakan hal yang bisa dinyatakan sebagai pencerahan, di mana banyak cara pandang manusia dalam meraih kemuliaan. Ada yang memandang kemuliaan didapat dengan jabatan yang tinggi. Ada pula yang memandang kemuliaan didapat dari popularitas. Kemudian ada yang memandang kemuliaan didapat dengan harta yang banyak. Ada yang memandang bahawa kemuliaan didapat dari nasab atau suku tertentu. Kemudian kita menimbang dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis yang menitikkan di manakah diletakkannya kemuliaan itu. Terkait dengan nasab, dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah menolak dan tidak bermanfaatnya hubungan nasab yang mulia antara Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya, ketika anaknya itu durhaka kepada Allah Ta'ala, sehingga ditenggelamkan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Hud ayat 45. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. Ketika Nabi Nuh mengatakan, Inna ibni min ahli, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Nabi Nuh bertanya, mengapa dia ditenggelamkan? Itu kan anakku, ya Allah. Nabi Nuh mengaitkan dia sebagai Nabi, dan mengapa anaknya ditenggelamkan? Itu keluargaku. Semestinya diselamatkan karena ada hubungan nasab. Justru Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam dengan menegaskan tidak adanya manfaat hubungan nasab ketika anaknya itu tidak soleh, justru membangkang terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Allah menyatakan permintaan Nabi Nuh tidak pada tempatnya, sebagaimana firman-Nya, qala nuhu innahu laysa min ahlik. Allah berfirman, wahai Nuh, anakmu bukanlah termasuk keluargamu. Ketika anak itu kafir, maka hubungan nasab putus, tidak bermanfaat. Makanya bapaknya mukmin, anaknya kafir, kemenakannya Islam. Ketika bapaknya mati, siapa yang dapat waris?
kemenakannya yang mendapatkan waris, anaknya tidak mendapatkan bagian waris. Kemudian Allah menyatakan innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya amalnya tidak saleh. Maknanya dia beramal dengan keburukan, ingkar terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, jangan kau minta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Nabi Nuh dinyatakan Allah tidak mengerti tentang ilmu. Ilmu apa? Ilmu kaitan antara orang yang berakidah Islam dengan orang dengan keyakinan yang kafir. Inni a'idzuka an takuna minaz jahilin, sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang bodoh. Nabi Nuh dinyatakan sebagai orang yang bodoh. Jadi kalau terjadi seseorang bapaknya non muslim, tidak manfaat doanya. Sebaliknya, kalau anaknya yang muslim kemudian bapaknya yang kafir, tidak bermanfaat doanya. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam diizinkan Allah menziarahi kubur daripada ibundanya dan dilarang mendoakannya karena enggak nyambung. Ibunya dan ayah beliau sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan keyakinan menyembah berhala. Kemudian begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam yang senasab dengan tokoh pembuat patung. Ini hebat ini. Anaknya Nabi, bapaknya bandar patung, tukang membuat patung, yakni Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, namun tidak memberi pengaruh dan manfaat sedikit pun nasab dia seorang ayah pembuat patung terhadap anaknya yang bertauhid, menegakkan tauhid di tengah kaumnya. Maka ketika Nabi Ibrahim telah jelas bahwasanya ayahnya adalah musuh Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi Ibrahim tidak nepuk dada, ini nasab saya. Tidak. Bahkan Nabi Ibrahim berlepas diri dari nasabnya karena perbuatan ayahnya yang ingkar kepada Allah. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 114. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah tabarra'a min, maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, tabarra'a min, maka Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Berlepas diri. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak dapat memberikan pertolongan, syafaat, tidak bisa. Kemudian demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta dapat memberikan syafaat kepada kita semua. Jika kita tidak beriman, jika kita tidak beramal saleh, jika kita tidak bertakwa kepada Allah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan syafaat kepada kita. Di mana hal ini beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan ketika di dalam kitab Sahihain disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat, perhatikan ini, asbabul wurud, sebab hadis ini, yakni karena turun ayat surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kemudian ketika turun ayat ini beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ya ma'syaral Quraisy, dikumpulkan ini orang-orang Quraisy. Wahai masyarakat Quraisy, istaru anfusakum, selamatkanlah diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'an, sesungguhnya aku tidak dapat memberikan kemanfaatan kepada diri-diri kalian. Ya Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Manaf, ini adalah buyut Nabi SAW. La ughni ankum minallahi syai'an, sesungguhnya aku tidak dapat memberikan kemanfaatan kepada diri kalian sedikit pun. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, paman Nabi SAW bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'an, sesungguhnya aku tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada kamu. Pada kabilahnya, pada bangsa Quraisy, pada pamannya, beliau tidak bisa membantu, apalagi sama kita. Kemudian wa ya Safiyatu ammata Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'an, wahai Safiyah, bibiku, sungguhnya aku tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Kemudian beliau mengatakan, wa ya Fatimatu binta Muhammadin salini ma syi'ti min mal, wahai Fatimah putri Muhammad, minta hartaku sekehendakmu. La ughni anki minallahi syai'an, sesungguhnya aku tidak dapat memberikan pertolongan, manfaat kepadamu. Kemudian la ughni anki minallahi syai'an, semua ini disebutkan oleh Allah Nabi SAW bahwasanya beliau tidak dapat membantu mereka semua. Wa fi riwayatih, beliau bersabda dalam riwayat yang lain, i'mali, beramallah kalian. I'mali, beramallah kalian. Kita disuruh beramal, beriman, bertakwa kepada Allah, baru syafaat beliau itu berlaku. Kalau kita orang yang mujrim, yang suka berbuat dosa, tidak berlaku syafaat beliau SAW. Memusuhi ajaran beliau SAW, tidak berlaku. Kemudian Imam Taus bin Kaisan, ulama Yaman, pernah melihat Imam Ali bin Husain, cucu Ali bin Abi Thalib, Ali bin Husain bin Abdul Muttalib. Kemudian melihat bahwasanya Ali bin Husain ini menangis, berdoa, bermunajat di bawah naungan Ka'bah. Kemudian Taus bertanya, wahai cucu Rasulullah SAW, kulihat anda dalam keadaan demikian padahal anda memiliki 3 keutamaan. Taus ini seorang ulama mengatakan, apa yang anda khawatirkan? Anda ini cucu Rasulullah SAW. Kan klaim seperti ini banyak kita saksikan hari ini. Kemudian Ali bin Husain berkata, apakah itu wahai Taus? Karena Taus menyebutkan adanya 3 keutamaan atas Ali bin Husain. Enggak perlu khawatir, enggak perlu takut. Kemudian Taus menjawab, pertama, anda adalah keturunan Rasulullah SAW. Ini yang sekarang juga dibesar-besarkan di mana-mana. Saya kan keturunan Nabi, aman dong. Syafaat di tangan saya dong, kan begitu. Syafaat di tangan buyut saya Rasulullah SAW. Kedua, anda akan mendapatkan syafaat dari kakek anda. Kan ini digembar-gemborkan di mana-mana. Sebagaimana Taus mengatakan kepada Ali bin Husain bin Ali Abdul Muttalib. Kemudian yang ketiga, rahmat Allah bagi anda.
Apa jawaban Ali bin Husain bin Ali Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berkata, wahai Taus, garis keturunanku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjamin keamananku. Setelah ku dengar firman Allah, jadi gak menjamin keamanan. Gak ada orang yang merasa aman, termasuk Ali bin Husain gak merasa aman ini. Dia mengatakan, setelah aku mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Catat dengan baik, Al-Mu'min ayat 110, 101. Maka ketika ditiup sangkakala, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. La haula wala quwwata illa billah. Ketika ditiup sangkakala, maknanya terjadinya hari kiamat. Pertalian nasab gak ada lagi, sudah masing-masing orang mengurus dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian Ali bin Husain melanjutkan, adapun tentang syafaat kakekku, nih lihat, siapa yang suka menggembor-gemborkan saya keturunan Rasulullah SAW, syafaat Nabi sudah ada di tanganku. Lihat, orang yang langsung hubungannya dekat dengan Husain, dengan Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait, mengatakan demikian. Adapun tentang syafaat kakekku, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan firman-Nya, wala yashfa'una illa liman irtada. Maka mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Al-Anbiya ayat 28. Jadi syafaat itu tidak serta-merta. Orang yang diridhai Allah lah yang akan mendapatkan syafaat. Jadi syafaat itu, sebagaimana kita menyaksikan ada protokoler sebelum sholat Jumat, sebelum khatib naik di atas mimbar. Protokolernya biasanya kita memintakan syafaat kepada Rasulullah SAW. Perkataan ini keliru. Syafaat itu adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan milik Rasulullah SAW. Sebagaimana kita sering membaca di dalam surah Al-Baqarah, ayat kursi yang dinamakan ayat kursi, man zalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya, di sisi Allah, illa biizni, kecuali dengan izinnya. Yang dapat memberikan syafaat itu bukan Rasulullah. Rasulullah diberikan mandat oleh Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menentukan orang-orangnya. Baru kemudian Rasulullah diberikan izin, bukan serta-merta. Jadi ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ali bin Husain bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sedangkan mengenai rahmat Allah, kan ketiga, ada tiga nih. Taus mengatakan, engkau telah mendapatkan rahmat Allah. Ini tidak boleh seorang mengatakan demikian. Rahmat Allah itu rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita nggak tahu orang yang dirahmati, orang yang diridhai. Kita hanya bermohon dan berdoa agar kita dirahmati, diberikan keridhaan, diberikan izin oleh Allah, termasuk orang yang mendapatkan syafaat. Kemudian mengenai rahmat Allah, lihatlah firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ini penjelasan bahwasanya orang yang diberikan syafaat itu orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik.
Itulah orang-orang yang dirahmati. Mereka lah yang layak menerima syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak bermanfaat bagi siapapun dari keturunan Bani Quraisy, Bani Abdul Manaf, Bani Hashim dan Ahlul Bait Rasulullah sekalipun jika mereka tidak beramal saleh. Jika tidak beramal saleh tidak bermanfaat. Tersebab nasab itu bawaan lahiriah tanpa adanya daya upaya, sebagaimana amal soleh yang memerlukan keistiqomahan. Kalau orang dilahirkan dengan nasab tertentu, ada usahanya atau tidak? Ada usahanya atau tidak? Enggak ada. Kita kan enggak pernah milih ayah kita itu adalah A, ibu kita adalah B. Milih atau tidak kita? Enggak milih. Kalau kita boleh milih, kita milihnya bapak kita Rasulullah. Kan begitu. Kalau kita bila boleh memilih, ibu kita Maryam binti Imran. Kalau kita mau milih. Kalau kita boleh milih lahir di mana, mungkin kita akan milih lahir di Madinah. Kan cakep tuh. Tapi kita nggak bisa milih tuh. Kalau kita bisa milih, kita milih lahirnya dalam keadaan di bawah naungan kerajaan Nabi Sulaiman. Kan kaya tuh. Milih nggak kita? Nggak milih. Kita terima laki perempuan, milih nggak kita? Ada yang milih jadi laki-laki, milih jadi perempuan. Kalau ada yang milih kambing, tidak akan jadi kambing. Kambing akan milih jadi manusia. Makanya kita nggak milih. Semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha bima qada Allahu lah, ridha dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Kemudian beliau SAW menjelaskan tanpa adanya upaya amal soleh dan keistiqamahan, maka nasab itu tidak dapat mengejar. Beliau bersabda, "Waman bata'a bihi amaluhu," siapa yang lambat amalnya, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak dapat mengejarnya. Kita ini lambat amalnya, subuh kesiangan, zuhur kerja, asar dekat maghrib, pulang maghrib sedang kerja, lewat sampai isya, kemudian ingin dapat syafaat, kan mimpi ini namanya. Enggak begitu. Oh kan saya nasabnya bersambung kepada Nabi SAW. Lihat apa kata beliau. Mauman bata'a bihi amalu, siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak dapat mengejarnya. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW telah menegaskan bahawa suku dan nasab tertentu tidak lebih mulia dari suku dan nasab lainnya kecuali dengan barometer ketakwaan. Takwa yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya, bukan laki, bukan perempuan, bukan penguasa, bukan rakyat jelata, bukan yang kaya, bukan yang miskin, bukan. Tapi ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia hakikatnya memiliki nasab yang bersambung kepada, semua kita ini nasabnya bersambung kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang bapaknya bukan Nabi? Enggak ada. Apa kita bilang, saya moyang saya Nabi Adam? Enggak perlu nepuk dada lah. Yang enggak moyangnya Nabi Adam, yaitu hewan. Kan begitu. Semua kita bernasab mulia, bernasab para Nabi dan Rasul. Jangan kemudian sebagian orang yang merasa nasabnya bersambung kepada Nabi mengatakan hanya dia yang berketurunan dengan Rasulullah SAW. Hanya dia yang punya nenek moyang Nabi. Tidak semua manusia nenek moyangnya Nabi. Hatta orang kafir sekalipun nenek moyangnya Nabi. Kemudian ayah kita adalah Adam alaihissalam. Kullukum Adam. Dinyatakan dalam hadis yang lain, semua kalian dari Adam. Wa Adamu min turab,
Adam itu dari tanah. Kemudian dari asal nasab yang sama dan bahan penciptaan yang sama, bahannya sama, dari tanah semuanya. Makanya ketika kita wafat dikembalikan ke tanah. Ada nggak yang dibakar? Ada. Agama lain dibakar. Kemudian Allah Ta'ala hanya menjadikan barometer ketakwaan itulah timbangan kemuliaan di antara kita, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, ini semuanya kalau dengar surah Al-Hujurat ayat 13 ini, semua silang pendapat tentang nasab yang bersambung dengan Nabi atau tidak ada manfaatnya. Ayat ini adalah jawabannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia, an-nas bukan ya ayyuhalladzina amanu, manusia seluruhnya, mau yang beriman mau yang kafir. Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan, dua jenis Allah ciptakan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami ciptakan kamu dari bangsa-bangsa. Allah sebutkan bangsa-bangsa. Wa qabaila, suku-suku, bangsa yang besar, suku yang lebih kecil dari bangsa. Kemudian lita'arafu, untuk saling bermuamalah. Dari lita'arafu ini, muamalah kita antara sesama manusia, bagaimana, jujur atau tidak, pembohong atau tidak, akhlak kita mulia atau tidak, bertetangga, berkerabat, memutuskan silaturahmi atau tidak. Lita'arafu. Maka dari lita'arafu itulah bangsa dan suku itu bisa ditimbang. Kemudian Allah menandaskan dengan ayat berikutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Dari lita'arafu, muamalah itu akan ketahuan siapa di antara kita yang takwa. Oh, dagangnya jujur. Oh, ketika ngutang ngebalikin. Nggak ngutang, nggak balik-balik. Ada utang, orang ngutang balikin. Ada utang, orang ngutang nggak balik-balik orangnya. Kemudian, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimum khabir, sungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah ditanya, ayun nasi akram. Beliau ditanya nih, siapa manusia yang mulia? Ini nggak usah kita tanya lagi nih, apakah nasab A, nasab B, nasab C sampai Z, nggak perlu ditanya. Ini pertanyaan datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab beliau? Akramuhum indallahi atqahum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Yang takwa yang mulia. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Al-Bukhari. Ini yang paling mulia, yang bertakwa, bukan yang lainnya, bukan nasab A, nasab B, bukan orang Jawa, bukan orang Arab, bukan orang Amerika, bukan. Kemudian fakta telah menunjukkan kepada kita semua siapa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Budak Bilal. Kulit Bilal apa? Hitam atau putih? Hitam. Bilal gagah atau kurang gagah? Tidak gagah Bilal itu. Waktu melamar saja ditolak Bilal itu. Kira-kira kalau orang seperti Bilal datang melamar putri kita, diterima atau ditolak tuh? Nah, kita kan kadang-kadang, wah jangan deh hitam, wah jangan deh bekas budak, ah jangan deh cuman muazin doang kerjanya, gitu nggak gitu? Tapi terompah Bilal sudah ada di surga, terompah kita masih ada di toko atau ada di depan masjid, masih mending nih daripada di depan bioskop. Terompah Bilal sudah ada di surga. Kemudian beliau SAW itu
sudah dikabarkan oleh malaikat Jibril, Bilal itu punya trompa sudah sampai di surga. Maknanya ini adalah kabar gembira kepada Bilal bahwa dia termasuk orang yang dijamin surga. Beliau bertanya, apa sebab, amalan apa? Ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Ceritakan kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam. Fa inni sami'tu, sesungguhnya aku telah mendengar, daffa na'laika, sendal kamu, baina yadayi fil jannah, suara kedua sandalmu telah terdengar di surga. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ini Bilal. Bukan karena Bilal nasabnya bersambung nggak dengan Nabi? Tidak. Mantan budak. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, unzur, dengan fi'il amr, lihatlah, fa innaka, sesungguhnya engkau, laisa bi khairin min ahmara wal aswada illa an tabdulahu bitaqwa. Kamu tidak bisa mengungguli seseorang karena beda kulit, kulitnya merah atau kulitnya hitam, itu bukan ukuran. Illa an tabdulahu bittaqwa, kecuali engkau dapat mengungguli mereka semua dengan ketakwaan. Kalau kita ingin mengungguli satu manusia dengan manusia lainnya, mana yang lebih baik? Orang yang paling bertakwa, bukan karena nasabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Bahwasanya ketahuilah, kelas dan kasta dalam suku dan nasab adalah warisan orang-orang jahiliyah. Ini perhatikan. Orang yang membanggakan nasab itu adalah orang yang membanggakan daripada tradisi jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu bangga dengan nasab. Bapak saya begini, kakek saya begitu. Padahal nenek moyang kita seorang pelaut. Begitu gak? Nasab kita kalau berdasarkan apa yang sering kita dengar, seorang pelaut, gak ada yang lain. Orang Indonesia kan banyak lautnya, nelayan kita ini semua. Nah, kemudian yang karenanya mereka membanggakan keturunan dan nasab, sementara yang demikian menimbulkan konflik, perpecahan di antara kaum muslimin dan peperangan pada masa-masa sebelumnya, karena satu dengan yang lainnya merasa lebih tinggi, sebagaimana yang terjadi dengan kasta-kasta itu di India. Mereka saling berperang antara agama Hindu itu. Ketika beliau datang di Habasah, Aus dan Khazraj, dua suku berperang. Perangnya berapa lama? 100 tahun. Karena apa? Bangga dengan masing-masing suku. Kemudian beliau menandaskan hanya orang yang berkarakter jahiliyah saja yang membanggakan nasab mereka, sebagaimana hadis beliau, arba'un fi ummati min amril jahiliyah, 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perkara jahiliyah ini. Kemudian la yatrukunahunna, yang mereka itu umatku tidak akan meninggalkannya sampai akhir zaman. Sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, sampai akhir zaman tidak akan ditinggalkan orang yang berkarakter jahiliyah dari 4 perkara. Perkara yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab, membanggakan kebesaran keturunan. Itu orang jahiliyah dari zaman dahulu seperti itu. Kalau kita seperti itu, sama kita dengan orang kafir jahiliyah. Apa kita mau kembali dengan kehidupan yang semacam itu setelah Islam datang kepada kita?
Kemudian yang kedua dinyatakan bahwasanya watta'nu fil ansab, mencelah nasab orang lain. Wah, kastanya di bawah nih. Dia bukan ahlul bait, kita yang ahlul bait. Dicela nasab orang lain. Wah, dia mah orang Jawa. Wah, dia mah bukan, nggak ada keturunan sultan, nggak ada keturunan raden, bukan darah biru. Semua orang darahnya merah. Sejak kapan ada orang yang dipotong darahnya jadi biru? Ada yang lihat? Ada yang dipotong darahnya biru nggak? Kalau luka kita, darah kita apa warnanya? Merah. Yang darah biru siapa? Darah beku biru. Kalau darah sudah beku biru nggak? Biru dia. Bahkan kalau sudah mati darah itu warnanya hitam. Siapa yang mau darahnya hitam? Nggak ada. Kemudian yang ketiga, karakter jahiliyah dinyatakan beliau adalah wal istiqa'u bin nujum, meminta hujan dengan mengaitkan bintang tertentu. Ini perbuatan syirik. Wah, bintang ini muncul nih, akan hujan. Hujan datangnya dari mana? Bukan dari karena bintang, apalagi karena pawang, enggak. Kemudian yang keempat, waniyahah, orang yang meratapi ketika ada keluarganya yang wafat. Ini 4 perkara. Membangga-banggakan keturunan, mencela nasab orang lain, mengaitkan turunnya hujan dengan bintang. Kemudian niyahah, meratapi mayit ketika mati. Semua ini perbuatan dan karakter sifat dari orang jahiliyah, jauhi. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang membanggakan suku dan nasab tertentu, maka mereka telah menghidupkan tradisi jahiliyah dan mendapatkan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dimurkai. Sebagaimana beliau bersabda, abghadun nasi ila Allah, Allah murka dengan salasah 3 orang. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang melakukan dosa di tanah haram. Sampai di Mekah, sampai di Madinah melakukan dosa. Ini orang dimurkai Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, orang yang mencari kebiasaan jahiliyah dalam Islam. Orang yang kembali mencari-cari, menghidup-hidupkan kebiasaan jahiliyah adalah orang yang dimurkai Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk orang yang dimurkai adalah orang yang menghidupkan daripada tradisi jahiliyah, membanggakan keturunan. Kemudian mencela nasab orang lain. Ini adalah tradisi jahiliyah, jangan dihidupkan. Jika tidak, kita mendapatkan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah yang dimurkai Allah adalah wa muttalibu damim ra'im bi ghairi haqqin yuhariqa damah, yakni orang yang mengincar darah seseorang tanpa hak untuk ditumpahkan. Ini banyak kejadian ini. Dia putus sama pacarnya, marah sama pacarnya, dipukul pacarnya sampai mati, kepalanya dipenggal, dibuang, dimasukin koper, dimutilasi. Saya ngeri betul. Ini salahnya orang yang khalwat pacaran. Kalau betul dia suka sama kita, jangan pacaran, kawin, nikah dengan halal, jadi istri kita. Kalau sudah pacaran, dipermainkan, syaitan bertindak di sana. Nyawa pada melayang, banyak kekerasan pada wanita. Karenanya wanita nggak ada harganya, karena mereka kayak perangko kalau sudah cinta dengan laki-laki. Lihat boncengannya beda tuh. Di motor, kalau orang yang nikah dengan belum nikah, boncengannya beda. Kalau istrinya nggak bakal pelukan di motor. Kalau bukan istri, kalau pacarnya pelukan nggak di motor. Nah, menandakan orang itu sudah nikah atau tidak, lihat boncengannya.
Kalau boncengannya pelukan, itu orang pacaran. Kalau boncengannya sudah jauhan, itu suami istri. Kalau orang halal kan mengerjakannya nggak di tempat umum, akan mengerjakan semua tindakan suami istri yang halal di tempat yang baik. Kalau orang yang mencuri dimanapun tempat, sama seperti ayam. Ayam, kambing di mana tempat kan? Ada orang, ada yang lain, terserah. Jangan kayak ayam, kayak kambing. Kita ini manusia. Kemudian Allah Ta'ala telah mengutus Rasulullah SAW dengan Islam, sehingga kebanggaan terhadap kabilah-kabilah dalam tradisi jahiliyah runtuh dengan dakwah tauhid. Itu runtuh semua dengan dakwah tauhid yang mengikat hati mereka dalam takwa. Bila jadi saudara bagi semua kaum muslimin. Khabbab bin Arad mudah juga jadi saudara, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ahlu suffa yang mereka tinggal di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 70 orang, miskin semua, kurang bahan, kurang pakaian, kurang makanan, tinggal di pelataran masjid beliau sallallahu alaihi wasallam, di samping masjid beliau sallallahu alaihi wasallam, semua saudara. Padahal di situ ada saudagar Utsman bin Affan. Tetap yang kaya, yang miskin, yang orang Arab, non Arab, bersaudara semuanya. Nggak ada yang membanggakan. Di zaman Nabi, Ali mengatakan saya menantu Rasulullah. Enggak, Utsman mengatakan saya menantu Nabi, keturunan saya keturunan Nabi. Ada nggak riwayatnya? Utsman mengatakan begitu, Ali mengatakan begitu. Nggak ada. Kemudian sisi negatif lainnya, kebanggaan kepada suku dan nasab tertentu membawa kerusakan dalam akidah. Ini perhatikan, bisa merusak akidah itu. Bangga dengan nasab, bangga dengan suku, yakni dengan munculnya sikap hulu, berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang saleh dari nasab tertentu, sehingga menjadi hal terjerumusnya mereka kepada syirik yang besar. Dia nggak datang berdoa langsung kepada Allah. Mereka doa kepada manusia. Mereka sakit ini, datang ke Habib Fulan, datang ke Kiai Fulan, datang ke Syekh Fulan. Kenapa? Karena nasabnya bersambung dengan Rasulullah, nasabnya bersambung dengan wali anu. La haula wala quwwata illa billah. Fa idza sa'alaka ibadi anni, jika hambaku bertanya ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Yang berfirman siapa? Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa orang yang bermohon kepada aku. Ini firman Allah. Makanya kalau kita doa langsung kepada Allah, jangan datang ke Kiai Fulan, Sultan Fulan, Wali Fulan, Habib Fulan, Syekh Fulan. Tidak perlu. Doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi ada orang datang sama Nabi, ya Rasulullah, doakanlah kepada aku sesuatu hal. Beliau mengatakan apa? Nabi masih hidup nih. Nabi bilang, idza sa'alta fas'alillah, jika mohon sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Nabi mengajarkan itu sama kita semua. Jadi minta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Berapa kali kita baca Al-Fatihah itu dalam sholat fardu? 17 kali, tapi nggak ngerti-ngerti. Masih juga doa minta datang ke Habib Fulan. Anak sakit nih, datanglah ke Habib Fulan, ke Kiai Fulan. Habib Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan sakit ke dokter. Betul nggak? Lihat nggak di mana-mana tuh, kalau Habib anu sakit datang ke dokter, banyak nggak?
Istrinya sakit parah, dibawa ke dokter, betul nggak? Kenapa nggak dijampe sendiri? Udah dijampe sudah, udah diru'yah sudah, namun memerlukan tindakan medis, kan gitu. Datang ke rumah sakit, datang ke dokter, namanya ikhtiar. Doa adalah bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya ru'yah bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ru'yah termasuk doa. Ikhtiarnya apa? Berobat, pergi ke ahlinya. Idza usidal amru min ghairi ahlihi fantazir sa'a. Habib, kiai, syekh, wali itu tidak ada mereka yang belajar ilmu kedokteran. Nggak mampu mereka memberikan resep. Karenanya kita pergi ke ahlinya, tanya, istri saya ini sakit apa, saya sakit apa, dokter aja nggak tahu. Kemudian apa? Periksa penyakit dalam, di ronsen dilihat. Kalau tulang yang sakit, di ronsen dilihat. Dimasukkan scan, masuk seperti kapsul, dilihat apa penyakitnya, diambil darahnya, dicek. Dokter baru bisa lihat. Yang tahu segala sesuatunya ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu semua fitrah. Nabi SAW itu sakit. Nabi beru'yah dirinya. Nabi minum obat. Apa obatnya? Batu sauda. Bukan Paramek. Bukan Panadol. Bukan. Beliau makan kurma ajwa. Itu obatnya. Beliau minum susu. Beliau minum jam-jam. Itu obatnya. Yang dikatakan sebagai atibun nabawi. Pengobatan cara Nabi. Karena waktu itu yang ada itu. Tidak ada merek-merek pengobatan yang lainnya. Kemudian menimbulkan syirik besar, memuliakan nasab tertentu ini. Berdoa kepada dia. Kalau sudah mati, kuburannya pun demikian, didatangi orang, diziarahi orang. Kemudian menjadi objek wisata. Kemudian menjadi ada kuncennya, juru kuburnya. Orang lempar duit di situ. Yang makmur siapa? Juru kuncinya. Sampai ada satu kuburan yang dinyatakan sebagai kuburan wali Allah oleh manusia semuanya. Mereka melontarkan duit di sana sampai duitnya itu dihitungnya lebih dari 100 orang hitungnya. Karena banyak betul, berkarung-karung duitnya. Kalau kuburan Nabi SAW dibuka seperti itu, kira-kira duitnya berapa karung? Kok nggak dibuka ya? Pemerintah Arab Saudi gitu, kuburan Nabi terima begitu. Enggak begitu, memang semua itu adalah perbuatan daripada orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengerti. Mereka berbuat kesyirikan, menyangka bahwasanya sedekah di kuburan-kuburan para wali menjadi wasilah datangnya pertolongan, datangnya pengabulan doa, dan seterusnya terpenuhi hajat-hajat mereka. Tidak, ini semua kedustaan. Kemudian padahal Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengabarkan kepada kita umatnya bahwa beliau tidak dapat memberikan manfaat kepada dirinya. Nabi saja tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya nih. Kemudian tidak dapat menolak kemudaratan pada dirinya. Nabi terluka, itu aib, dilontari dengan batu. Di perang Uhud Nabi luka. Nabi tidak sakti mandraguna seperti Brahma Kumbara atau seperti Eng dalam Al-Fatar, tidak, atau seperti Batman, Superman, bukan. Itu semua fiksi, cerita kosong. Aslinya Batman mati itu, Superman mati, kita ditipu semua. Dan kita senang ditipu memang. Ditonton anak kita, dibiarkan nonton seperti itu. Karena kita senang cerita tipu menipu. Akhirnya kita ditipu. Jangan heran kalau kita senang ditipu itu. Karena kita senang cerita tipu menipu. Fiksi itu semua cerita ditinggal. Drama Korea, cerita tipuan. Istri kita nonton nangis, ngapain ente nangis? Ente baca Quran nangis cocok. Ente nangis nonton film Korea, hukumnya apa? Wal asr, demi masa innal insana lafi khusr. Merugi. Habis itu waktu nonton film Korea itu.
Dulu India, sekarang Korea, besok nggak tahu apa lagi. Orang Indonesia ini senang dengan satu hal yang membuat waktu mereka sia-sia. Besok kita masuk ke dalam kubur kita. Kita ngomong sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kita doa sama Allah, ya Allah, kenapa betul cepat sangat kematian aku ini? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau kau beri kesempatan aku kembali hidup, aku akan bersedekah dan menjadi orang soleh. Bohong. Dia hidup nonton Korea lagi. Dia hidup kembali melihat, sibuk Instagram. Lihat Instagram berjam-jam. Baca Quran baru 15 menit udah ngantuk. Dibantuin setan kalau kita ngelihat yang batil. Tapi kalau kita melihat yang hak, setan kasih kita ngantuk, dikipasin kita biar tidur. Baca Quran cepat ngantuk nggak? Cepat ngantuk. Coba kalau nonton film, ngantuk nggak? Nggak ngantuk, mata kita makin besar. Makin tegang, makin seru, makin besar mata. Karena dia sedang ditipu, Bapak. Kalau kita kemudian kena tipu, jangan heran. Kemudian beliau SAW tidak mengetahui yang gaib. Jangan tanya ke dukun, paranormal, orang pintar. Ini nggak ada yang tahu yang gaib. Nabi saja nggak tahu. Hal ini dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Catat dengan baik surah ini. Al-A'raf ayat 188. Beliau tidak tahu yang gaib. Beliau tidak bisa menolak mudarat, sakit, terluka, nggak bisa. Beliau nggak dapat menyembuhkan diri beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Nabi saja sama dengan kita. Dalam masalah mudarat nggak bisa beliau mencegahnya. Kita sakit, ya Nabi juga sakit. Nabi mati, kita juga mati. Nabi mati, kita juga bakal mati. Maka dinyatakan dalam Al-A'raf surah 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basirun liqaumin yu'minun. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan. Allah memerintahkan kepada beliau untuk mengabarkan kepada manusia umatnya bahwa beliau tidak dapat menarik kemanfaatan bagi dirinya dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Semua dengan kehendak Allah. Di alam semesta ini tidak ada yang berkehendak melainkan Allah Jalla wa'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Kamu tidak berkehendak melainkan apa yang Allah kehendaki. Kemudian, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, nah, diperintah Allah, sekiranya engkau mengetahui yang gaib, Muhammad, tentulah aku akan berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Nabi nggak tahu yang gaib. Kalau Nabi mengetahui keadaan yang akan datang, Nabi tidak akan kalah perang Uhud. Nabi tidak akan terluka. Nabi akan bisa menghindari perang Uhud. Ternyata Nabi tidak tahu dan Nabi terluka. Kemudian, aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Lihat, in ana illa nadhir, pemberi peringatan, wa basyir, dan berita gembira. Peringatan bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, itu peringatan. Wabashir, orang-orang yang bertakwa, yang beriman dan beramal soleh, diberikan berita gembira. Ini fungsinya kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Kemudian sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh, baik mereka memiliki nasab bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun tidak, dilarang dalam Islam. Nggak boleh bersikap berlebih-lebihan kepada orang yang ternyata betul dia keturunan Nabi SAW. Kita cium tangan sama dia bolak-balik. Tidak boleh. Kalau mencium tangan orang yang saleh, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, sama mahramnya atau orang sesama jenis, maka cukup mencium tangannya. Umar bin Khattab mencium tangan Rasulullah SAW, boleh. Namun jangan bersikap berlebih-lebihan. Kadangkala
bertabarruk dengan barang-barang milik mereka. Ini terlarang dalam Islam. Kadangkala mengambil ludahnya. Jadi mau minum nih, diludahin sama dia. Tuh, ini berkah nih, minum. Ini yang ada penyakit iya. Karena setiap orang mulutnya memiliki kuman yang berbeda. Apalagi zaman sekarang, COVID ini. Berbahaya. Kemudian dinyatakan, beliau bahkan melarang bersikap berlebih-lebihan kepada beliau. Kalau kepada orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua sahabat ini derajatnya di bawah Nabi SAW. Apalagi orang-orang sekarang yang jauh derajatnya, kita nggak tahu mereka ini gimana. Nggak boleh berlebih-lebihan sama Nabi, apalagi kepada mereka. Sebagaimana beliau mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Beliau mengatakan, fa inna ma'ana abduhu, maka sesungguhnya saya adalah hambanya. Maknanya beliau manusia seperti kita sama. Apa yang menimpa kita, menimpa beliau. Apa yang kita rasa, beliau rasakan. Beliau lapar. Saking laparnya beliau mengganjal perutnya dengan batu. Kita saking laparnya, ganjal perut kita pakai apa nih? Pakai tempe tuh. La haula wala quwata illa billah. Nabi kalau lapar ganjal perut pakai batu. Kita lapar ganjal pakai tempe. Masya Allah. Kemudian, faqulu, sungguhnya saya adalah hamba Allah. Faqulu, maka katakanlah oleh kalian, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Membedakan kita dengan Nabi siapa? Yang mana? Nabi Rasul Allah kita bukan. Nabi terima wahyu, kita tidak. Kita menerima ajalan beliau yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam dari firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka sesungguhnya ini adalah bahasan kita, bahwasanya siapa yang bangga dengan nasab dan suku, mereka dimurkai Allah. Mereka mengikuti karakter orang jahiliyah. Yang ketiga, mereka bertasabuh dengan iblis laknatullah alaih. Iblis itu bangga dengan penciptaan dirinya, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Ini iblis. Diperintahkan Allah sujud sama Adam. Apa alasan dia? Alasan iblis menolak sujud itu, dia mengatakan, qala ana khairum minhu. Sungguhnya aku lebih baik. Jadi kalau kita merasa nasab kita lebih mulia dari orang lain, kita sudah meniru iblis laknatullah. Yang ketiga mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam dari tanah. Baik, sampai di sini perjumpaan kita, bahwasanya takwa adalah tujuan penciptaan manusia. Takwa adalah wasiat Allah Ta'ala dalam misi dakwah para nabi dan rasul. Takwa adalah menaati perintah, menjauhi larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takwa adalah milik siapapun yang berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Takwa tidak dibedakan dari suku dan nasab. Takwa tidak dibedakan dari kulit putih dengan hitam. Takwa tidak dibedakan dari ketampanan dan kecantikan wajah. Takwa tidak dibedakan dari banyak dan sedikitnya harta. Tapi takwa dibedakan dari keikhlasan hati dan amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.